hari ini kita akan belajar tentang present tense. Ada beberapa tenses dalam bahasa Inggris, oleh sebab itu penting juga teman-teman buat mempelajari kegunaan dan juga rumus tenses tersebut sehingga ini sangat berguna untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah. Kalian bisa mengikuti pelajaran sekolah dan mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Selain itu, setelah membahas grammar ini di video selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana present tense bisa dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang kegunaannya terlebih dahulu. Karena setiap tenses itu kan mempunyai kegunaan yang berbeda. Jadi kapan kita pakai present tense, kapan past tense, dan lain-lain. Oke, yang pertama, present tense digunakan untuk menunjukkan habitual action. Habitual action itu teman-teman, itu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Contohnya, I take a bath every day. Nah, kemarin kita pasti mandi kan, hari ini mandi, besok mandi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, seterusnya mandi. Nah, present tense dipakai untuk menunjukkan kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang tadi. Yang kedua, present tense juga dipakai untuk menunjukkan general truth. General truth fakta umum ya teman-teman, atau fact, kebenaran umum. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Jadi nggak mungkin matahari terbit dari selatan, dari utara, ya kan teman-teman? Itu pasti dari timur. Jadi itu tadi general truth atau kebenaran umum. Oke, sekarang kita lihat yang positive sentence ya teman-teman. Positive sentence rumusnya apabila subjeknya itu she, he, it atau ketiga tunggal, maka kata kerjanya itu harus pakai s atau is. Setelah itu ditambah objeknya. Contohnya, she plays badminton. He does his homework independently. It roars loudly. It ini bisa dipakai untuk menggantikan things, teman-teman. Bisa animal, contoh the lion roars loudly. Oke. Tetapi apabila subjeknya I, you, we, they, maka kata kerjanya itu nggak perlu pakai s atau is teman-teman. Jadi cukup kata kerja aja ya, verb base-nya aja. Setelah itu ditambah objek atau keterangannya. Contohnya, I play with my sister. You do your homework seriously. We speak English well. They study Mandarin twice a week, like that ya. They ini dipakai untuk bisa manusia, bisa juga benda ya teman-teman. Contohnya, they roar loudly. Tadi kalau the lion roars loudly, the lions plural subjeknya roar loudly. Nah, teman-teman, kita akan melihat rules-nya dulu ya, karena tadi kita udah bahas bahwa apabila subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya itu harus pakai s atau is. Nah, kapan pakai s atau kapan pakai is ya? Nah, kita lihat rules-nya. Most verbs use s. Kebanyakan kata kerja itu hanya pakai s ya, seperti eat, eats, like, likes, speak, speaks. Nah, yang kedua, verbs that end with x, sh, ch, o, ss, and zz add es. Nah, kata kerja yang diakhiri dengan huruf x, sh, ch, o, ss, or, dan zz, maka tambahkan is teman-teman. Contohnya, fix, fixes, brush, brushes, teach, teaches, go, goes, kiss, kisses, buzz, buzzes. Selanjutnya, for the verb ends in y preceded by vowel, add
s. Jadi untuk kata kerja yang diakhiri dengan y diikuti dengan vowel atau huruf hidup, tambahkan aja s karena ada dua ketentuan untuk kata kerja yang berakhiran y ya teman-teman. Contohnya play, jadi place, play. Huruf terakhirnya y, di samping huruf terakhir itu a, vowel atau huruf hidup ya. Jadi tambahkan s aja teman-teman. Tetapi for the verbs end with y preceded by consonant, change the y to I, then add es. Untuk kata kerja yang diakhiri dengan y diikuti dengan huruf mati atau konsonan huruf mati, kita harus ganti y itu jadi i, kemudian ditambah es, teman-teman. Contohnya study, jadi studies. Study huruf y terakhir, di samping y-nya itu d, maka y-nya itu diganti jadi i, terus ditambahkan is. Oke, sampai di sini saya yakin bahwa teman-teman sudah mengerti penggunaan tentang kalimat positif ya teman-teman. Now it's your turn. Teman-teman boleh pause videonya, terus tulis di kolom komentar 3 contoh kalimat positif ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada kata tidak dalam kalimat itu. Sama kayak bahasa Indonesia, saya tidak mau makan, berarti itu kalimat negatif ya. Nah, bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, apabila subjeknya she, he, it atau ketiga tunggal, maka ditambahkan doesn't teman-teman. Ini pakai doesn't untuk menyatakan tidak ya, doesn't. Terus kata kerja pertama ya, verb base-nya. Nah, teman-teman, tadi di kalimat positif kan kata kerjanya itu harus pakai s atau is. Tapi di kalimat negatif nggak pakai lagi teman-teman, karena udah ada doesn't. Oke? Jadi hanya di kalimat positif yang menggunakan kata kerja pakai s atau is apabila subjeknya she, he, it ya teman-teman. Selanjutnya objek atau keterangan. Oke? Contoh, she doesn't play with my friend. He doesn't speak English well. It doesn't roar loudly. Or the lion doesn't roar loudly. Nah, seperti itu. Tetapi apabila subjeknya I, you, they, we, maka untuk negative sentence-nya pakai don't, teman-teman. Setelah itu kata kerjanya nggak pakai s ya, play, do, roar, seperti itu. Habis itu objek atau keterangan ya. I don't play with my friends. You don't do your homework well. They don't clean the house. We don't speak English well. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke. It's your turn now, teman-teman. Jadi kalian berusaha untuk mempraktekkan apa yang udah kalian pelajari ya. Tadi kalimat positif kalian udah mengerti, sekarang kalimat negatif waktunya kalian untuk menulis 3 contoh kalimat negatif dalam kolom komentar. Boleh pause videonya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang interrogative sentences. Interrogative sentences ini kalimat pertanyaan ya teman-teman, menanyakan sesuatu. Nah, rumusnya gimana? Kita tinggal pindahkan do or does-nya itu ke depan ya teman-teman. Jadi apabila tadi subjeknya she, he, it, dalam kalimat negatif doesn't, pakai doesn't. Sekarang untuk interrogatif pindahkan does-nya itu ke depan ya teman-teman. So does, terus subjeknya she, he, it. Habis itu kata kerjanya itu tetap nggak pakai s atau is ya teman-teman.
Habis itu objek atau keterangan. Nah, contohnya does she play with her friends? Artinya, apakah dia bermain dengan teman-temannya? Oke. Does he study English well? Nah, seperti itu ya teman-teman. Bila subjeknya Ayu Dewi, pindahkan do-nya itu ke depan teman-teman. So, do, terus subjeknya Ayu Dewi, habis itu kata kerjanya, habis itu objek atau keterangan teman-teman. So, do I play with my friends? Do you speak English well? Do they do their homework independently? Do we study English with our teacher? Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, it's your turn again teman-teman. Ya, jadi sekarang tuliskan 3 contoh kalimat pertanyaan di kolom komentar. Kalian boleh pause videonya supaya kalian lebih memahami. Thank you for watching my video. See you again on the next video. Jangan lupa ya di like, subscribe, comment, and share. Bye bye.